Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Rusmaida dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik akses. Sebabnya mengenai metode akses router OS, akses tersebut menggunakan Winbox, menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual NetLab dengan Winbox, WebPIC, QuickSet, Telnet dan SSH, serta konsep serial konsol. Metode akses router OS. Di antaranya ada keyboard, serial konsol, remote share per telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet atau WebPIC HTTP, MAC Telnet, akses lokal atau Winbox terminal menu, dan mikrotik app. Akses router boot menggunakan Winbox. Untuk akses pertama kali biasanya menggunakan MAC address terlebih dahulu. Perlu diketahui bahwasannya Winbox ini by default berformat exe, jadi hanya bisa diakses melalui Winbox. Gambaran topologinya dari laptop kita terhubung menggunakan kabel LAN pada Ether 2. Jangan di port 1 terlebih dahulu karena port 1 ada firewall-nya. Gambarnya seperti ini. Caranya adalah 1. Colokan kabel LAN pada laptop dan mikrotik router OS ke port 2. Kalau laptopnya tidak ada port LAN-nya, kita bisa menggunakan adapter dari USB. 2. Aktifkan powernya sampai lampunya menyala. 3. Buka aplikasi Winbox. Pastikan mikrotik kita sudah terkoneksi dan teridentifikasi. 4. Jika mikrotik baru pertama kali diakses, akan ada tampilan router OS default configuration. Kita bisa klik remove configuration. Login Winbox menggunakan IP address. 1. Buka aplikasi Winbox. Ketika masuk aplikasi Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur yang tersedia di bagian sisi kiri. Klik IP, kemudian addresses. Lalu klik tanda plus. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya dan jangan lupa sertakan prefix-nya. 5. Lalu pilih interface. 6. Kita pilih interface-nya sesuai port keberapa yang sudah kita masukkan. Kemudian klik apply. Maka network-nya sudah terdefinisi. 9 dan yang terakhir klik OK. Mengubah hostname. 1. Klik sistem yang ada di sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian isi nama yang mau kita rubah di bagian kolom identity. Kolom yang ini. Jika sudah, klik apply dan OK. Maka secara langsung tampilan hostname-nya sudah berubah. Pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Connect to merupakan langkah yang bisa kita lakukan dalam akses router, baik itu menggunakan IP address maupun MAC address. Login merupakan opsi user yang dapat kita gunakan dalam akses tersebut. Karena mikrotiknya masih awal pertama kali, maka kita bisa login menggunakan admin dengan password yang kosong.
Konektor yang ini, di konektor. Kemudian login yang ini, dan password yang ini. Passwordnya kosong ya. Selanjutnya ada identity. Merupakan informasi terkait hostname yang ada pada mikrotik kita. Board merupakan jenis mikrotik yang kita gunakan. Version merupakan image ataupun versi image pada mikrotik kita. Uptime merupakan informasi selama berapa lama mikrotik kita diakses. Kemudian ada admin, merupakan username atau user yang kita gunakan dalam akses mikrotik kita. Dan simbol yang ini merupakan informasi login kita. Kita login menggunakan IP address kah atau MAC address. Lalu ada mikrotik, merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik kita. Winbox merupakan aplikasi Winbox itu sendiri dengan versi 64 bit. V6.49 merupakan image mikrotik yang kita gunakan. CHR merupakan jenis mikrotik. X86-64 merupakan prosesor pada mikrotik kita. Session ini dapat kita gunakan untuk menyimpan session Winbox kita, seperti menu apa aja yang akan ditampilkan. Settings dapat kita gunakan untuk mengatur tampilannya, mau zoom in ataupun zoom out. Dan terakhir, dashboard. Di bagian ini terdapat menu undur-undur. Kemudian, save mode atau mode yang digunakan remote access dan session. Semua yang tadi disebutkan ada di sini. Selanjutnya yaitu Quick Set merupakan konfigurasi cepat. Digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar saja. Quick Set ini bisa digunakan pada mikrotik yang memiliki fitur wireless. Tetapi untuk mikrotik berbasis virtual itu tidak bisa digunakan. Capsman digunakan untuk controller. Jika ada banyak akses point dan bagaimana caranya agar dapat dikontrol dalam satu mikrotik. Kemudian interface. Ini yang dapat menginformasikan terkait ada berapa interface yang dimiliki mikrotik kita. Wireless merupakan konfigurasi wireless. Bridge terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu interface. Mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless. IP terdapat beberapa menu diantaranya konfigurasi firewall, DNS, dan IP address itu sendiri, dan lain-lain. Routing, dalam proses melakukan routing ini ada OSPF, BGP, dan lain-lain. Sistem merupakan salah satu fitur yang paling banyak digunakan. Log, untuk menginformasikan terkait log kita pada router mikrotik. Fileless, isi harddisk mikrotik. Radius digunakan untuk radius clean. New terminal merupakan halaman terminal. Bisa kita lakukan untuk konfigurasi mikrotik secara garis perintah. Make support RIP bisa membuat file support RIP yang bisa dikirimkan ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting jika ada fitur yang tidak bisa jalan pada mikrotik kita. Dan ini more bisa melakukan tampilan Winbox baru. Akses router virtual PNET-Lab dengan Winbox. 1. Klik kanan dan klik node. Seperti ini. 2. Pilih mikrotik router OS yang ini.
3. Versi mikrotik menggunakan 6.49. 4. Di bagian bawah terdapat Commute Option, lalu kosongkan saja. 5. Klik Save. 6. Jika sudah ada tampilan mikrotik, klik Start untuk menyalakan. 7. Klik kanan dan pilih Network. 8. Untuk type, pilih Management Cloud. Nah, untuk namanya bisa kita ubah, kemudian klik Save. 10. Lalu hubungkan mikrotik dengan network. Untuk terhubung Winbox, buka terminal mikrotiknya. 1. Klik 2 kali pada mikrotiknya. 2. Tekan Enter agar bisa login. User admin, passwordnya kosongkan saja. Lalu tekan Enter. Seperti ini. 3. Untuk bagian lisensi, klik X. 4. Klik Enter sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian tekan Ctrl+C, kemudian Enter. 7. Ketik IP address print. Nanti akan seperti ini. Koneksikan dengan aplikasi Winbox. 1. Buka aplikasi Winbox. 2. Klik Connect. Yang ini. Apabila terdapat tampilan seperti ini, langsung klik X atau kali saja. Webfig. Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Support IP versi 4 dan IP versi 6. Sebagai alternatif Winbox, untuk akses routerboard via Webfig bisa dengan mengetikkan pada IP browser seperti ini. Syarat menggunakan Webfig harus terkonfigurasi dengan IP address pada mikrotik. Untuk mencoba dengan Webfig, 1. Buka browser kemudian ketikkan IP address. Quickset. Sesuai namanya, Quick Access merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan pengkonfigurasian lebih cepat. Jika biasanya melakukan setting mikrotik perlu mengakses banyak menu, nah dengan menggunakan Quickset bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam hanya satu menu saja. Tetapi Quickset hanya bisa digunakan pada mikrotik yang support wireless saja. Telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini merupakan di antara metode yang bisa kita gunakan dalam akses mikrotik. Telnet dan SSH ini based on Terminal Command Line Interface. Akses router via teks atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, New Terminal atau Winbox, dan terminal atau Wi-Fi. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote clean seperti PuTTY, WinCP, dan seterusnya. Konsep serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendispel semua interface pada mikrotik. Serial konsol digunakan saat kita menggunakan netinstall. Remote via serial konsol membutuhkan label DB9 atau konverter USB to DB9 menggunakan program Hyperterminal baud rate 115200, data bits 8,
Parity none, stop bit 1 dan flow control none. Cara menggunakan serial console. Masuk ke terminal seperti putih. Pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu spek baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Ini, dan ini. Seperti itu ya kira-kira. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.